Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video sebelumnya gue udah sempat ngebahas soal harga-harga komponen PC dan juga laptop itu seperti apa pas lagi masa-masanya kayak sekarang ini. Dan gue di sana bilang kalau harga laptop itu sebenarnya masih aman-aman aja untuk laptop yang memang belum lama rilis. Termasuk laptop yang bakalan gue bahas yang satu ini ada dari Acer Predator, yaitu Predator Triton 300. Ini laptop juga masih punya harga yang normal, bahkan gue bisa bilang ini punya harga yang menarik untuk spesifikasi yang ditawarkan. Tapi sebelum kita bahas soal spesifikasinya, terus fiturnya apa aja, lalu performanya gimana, pastinya gue juga harus bahas dulu desain dari Triton 300 ini seperti apa. Gue bisa bilang seri Predator ini yang sekarang keluar itu desainnya semuanya hampir mirip-mirip. Kalau gue lihat seri Triton 300 ini pun sebenarnya dia punya desain yang mirip banget dengan seri Helios. Yang dimana sekarang ini Helios itu satu tingkat di atas Triton sebenarnya. Tapi bukan berarti 100% mirip desainnya. Ada beberapa yang memang dipangkas di Triton 300 ini. Tapi tenang, yang dipangkas itu bukan soal build quality-nya, tapi melainkan hanya cuma sebagian detail-detail aja yang nggak ada di Triton 300. Misalnya kalau di Triton 300 itu dia di samping logo Predator di bagian covernya itu nggak ada list berwarna biru, lalu di bagian samping sininya dia nggak ada list putihnya. Jadi cuma detail-detail kecil aja yang memang nggak ada di Triton. Selebihnya untuk build quality ini termasuk build quality yang bagus karena semuanya itu bahannya cover metal, baik itu di bagian luarnya ataupun di bagian dalamnya. Lalu untuk keyboardnya ini juga gue seneng banget karena meskipun ini keyboardnya full size, dia di bagian huruf dan juga angkanya itu untuk bagian keycapsnya nggak terlalu kecil. Yang diperkecil itu cuma di bagian escape, F1, F2, F3 dan lain sebagainya. Dan meskipun ini adalah laptop gaming dan ada shortcut tambahan, si Predator ini nggak membuat keyboardnya tuh jadi kelihatan lebay. Karena untuk tombol turbo aja, dia cuma pasang kecil seperti garis di bagian atas terpisah dan itu benar-benar nggak mengganggu sama sekali. Dan untuk tombol Predator Sense itu juga ditempatin nyempil aja di sebelah tombol numlock. Lalu untuk portnya sendiri sebenarnya ini port udah terbilang lengkap. Di bagian kanan juga ada USB 2.0, habis itu ada audio jack. Lalu di bagian sebelah kirinya ini sebenarnya juga udah terbilang lengkap. Bahkan sampai ada mini DisplayPort segala. Cuma masih ada satu yang absen, yaitu SD card reader. Kalau gue pribadi sih sebenarnya lebih seneng kalau misalkan yang ada itu adalah SD card reader ketimbang mini DisplayPort yang memang jarang juga dipakai dan susah nyari kabelnya. Tapi kalau misalkan bicaranya ini udah lengkap apa belum portnya, sangat lengkap. Lalu soal layar atau monitornya seperti apa? Layar yang digunakan ini panelnya adalah IPS, resolusinya Full HD, refresh rate-nya berapa? 144 Hz, response time-nya 3 millisecond. Tapi Acer sendiri nggak mengklaim apapun soal akurasi warnanya. Gue cuma bisa bilang tingkat akurasi warnanya mungkin cukup oke karena terlihat dari kontrasnya yang memang cukup baik. Kalau kita ngomongin dimensi dan juga bobot, ini dimensinya termasuk ringkas ya. Karena kali ini Predator bezelnya juga udah ikutan kekinian, bezelnya udah cukup tipis. Jadi kalau kita bicara dimensinya udah sangat-sangat ramping untuk ukuran laptop 15,6 inch. Karena bahannya mungkin metal semua, maka dari itu bobotnya masih berada di angka 2,5 kg. Untungnya power adapter dari si Triton 300 ini kecil. Jadi kalau misalkan kita mau bawa laptop ini dengan power adapter itu jadi nggak terlalu berat. Karena power adapternya cuma 135 watt dan bentuknya juga ramping banget. Nah baru nih sekarang kita ngomongin soal spesifikasinya kayak gimana. Triton 300 ini dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 untuk GPU-nya yang 4GB GDDR5. Lalu untuk CPU-nya sendiri menggunakan Intel Core i7 9750H, yang dimana ini adalah CPU 6 core yang menurut gua susah didapetin sekarang ini ya untuk kelas laptop gaming di bawah 20 juta. Lalu selanjutnya adalah RAM-nya ada di 8GB DDR4 2666MHz, masih single channel tapi masih bisa di-upgrade lagi nanti. Dan yang menarik adalah Wi-Fi-nya karena ini adalah Wi-Fi 6 yang udah ada di dalam sini. Gue juga bingung kenapa Acer nggak terlalu menggembar-gemborkan soal Wi-Fi 6 mereka. Lalu untuk opsi storage yang ada di sini tuh bawaannya adalah 256GB NVMe SSD plus 1TB hard disk. Lalu ada LAN 2,5 GB juga dan ini udah include dengan Windows 10.
Untuk opsi upgrade-nya sendiri, itu RAM-nya bisa di-upgrade hingga 32 GB dual channel. Ini NVMe SSD-nya masih bisa di RAID 0. Jadi kalian masih bisa RAID plus hard disk SATA-nya itu masih bisa diganti dengan SSD SATA lagi. Jadi menarik banget nih untuk opsi upgrade storage-nya. Lalu soal utilities. Utilities yang ada di sini sebenarnya ada yang namanya Predator Sense, tapi selain Predator Sense, untuk mengoptimalkan kita bermain game itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan yang namanya GeForce Experience. Mungkin banyak dari kalian juga udah ada yang pakai GeForce Experience ya, karena gue yakin pengguna laptop gaming dengan GPU Nvidia itu memang banyak. Jadi GeForce Experience ini dapat membantu kalian untuk mengupdate driver yang memang udah kompatibel untuk keperluan gaming, karena Nvidia juga sekarang punya beberapa driver yang memang diprioritaskan untuk gaming ataupun untuk content creator. Lalu di GeForce Experience ini juga sebenarnya ada yang namanya optimal game setting, di mana kalian itu bisa langsung dikasih recommended setting dari Nvidia untuk menjalankan game tertentu. Misalkan untuk game AAA, biasanya game AAA itu bakalan dikasih rekomendasi settingan yang memang udah bisa lancar untuk 30 atau 60 fps tergantung dari spesifikasi PC atau laptop gaming kalian. Dan kalau misalkan gamenya adalah game e-sport, maka setting yang akan direkomendasikan sama si GeForce Experience ini mungkin 60 fps ke atas, karena nggak semua spesifikasi itu bisa dapetin 200 atau 300 fps ya. Jadi biasanya akan dikasih rekomendasi setting biar bisa dapat lebih dari 60 fps itu seperti apa untuk game e-sport. Lalu di GeForce Experience sendiri seperti biasa ada yang namanya Shadow Play atau Ansel, yang dimana sekarang sebenarnya lebih disebut sebagai share game moment. Di sini kalian tentunya bisa ngerekam gameplay kalian dengan shortcut cuma pencet Alt F9 aja, atau kalaupun pengen keluarin overlay-nya tinggal tekan Alt Z aja. Itu udah gampang banget diaksesnya untuk GeForce Experience. Bahkan juga ada fitur beta yang namanya Nvidia Freestyle, di mana kalian udah bisa langsung grading dan kasih filter nih apabila kalian udah capture momen game kalian. Dan untuk fitur ini juga udah ada lebih dari 100 game yang memang mensupport Nvidia Ansel dan juga Nvidia Freestyle. Jadi buat kalian yang memang suka mengoptimalkan game kalian dan juga kalian suka share momen-momen di dalam game kalian untuk pamer di sosial media, mungkin kalian bisa gunakan GeForce Experience. Dan jangan lupa juga untuk update drivernya lewat GeForce Experience. Lalu untuk utilities dari Predatornya sendiri yaitu adalah Predator Sense. Predator Sense ini sebenarnya utilities yang biasanya banyak kita temuin di laptop-laptop gaming, dimana isinya terdapat banyak profile. Dan ini untuk di Predator gue akuin profilnya banyak banget, karena kita fan speednya bisa atur mau manual atau otomatis, bahkan bisa diatur sampai mentok. Meskipun kalau kita atur sampai max itu suaranya memang masih agak-agak bising, jadi sebenarnya otomatis itu masih bisa terdengar lebih sunyi lah dibandingkan kita set ke max, karena suhunya sendiri sebenarnya nggak terlalu panas kok. Nanti kita bakalan lihat pas hasil pengujiannya seperti apa. Nah, Predator Sense sendiri ini dia juga selain soal fan speed itu ada thermal atau power profile, dan juga ada fitur overclocking di dalam Triton 300 ini. Tapi fokus dari Triton 300 ini adalah ke GPU performance sebenarnya, karena memang 9750H itu sebenarnya nggak bisa di overclock ya, jadi cuma dimainin thermal profile-nya aja. Tapi GTX 1650-nya ini masih bisa di overclock lagi sama Predator. Oke, sekarang kita baru masuk untuk pembahasan performanya itu seperti apa untuk Predator Triton 300. Seperti biasa dimulai dari Cinebench R15 dulu. Untuk performa CPU-nya seperti apa? Untuk performa multicore-nya ini dapat di angka 925, sementara single core-nya di 176. Fokus Triton 300 kelihatan di sini bahwa mereka mencoba tune CPU-nya biar punya suhu yang rendah tanpa mengurangi performa single core yang akan dimanfaatkan untuk keperluan gaming nanti. Lalu kalau kita bicara soal suhu CPU-nya sendiri gimana, karena memang gue tadi memprediksikan seperti itu, tapi memang ternyata suhu CPU-nya ini memang adem banget, karena suhu maksimal CPU-nya ada di angka 70-an aja. Jarang ditemuin untuk suhu maksimal segini untuk CPU seperti Core i7 9750H. Tapi emang ada konsekuensi untuk performa multicore-nya, karena memang untuk multicore-nya di sini sedikit lebih rendah. Lalu kalau mau dibahas untuk performa GTX 1650-nya seperti apa, di 3D Mark Fireframe ini untuk profile auto dia dapat skor di angka 9100-an. Untuk menggunakan profile ekstrim itu skornya meningkat lumayan banget karena naik ke 9700-an. Ini menunjukkan peningkatan performa GPU yang lumayan untuk kelas GTX 1650. Lalu untuk di 3D Mark Time Spy itu untuk profile auto ada di 3400-an.
profile ekstrimnya itu meningkat ke 3700. Jadi di daerah X12 ini bisa dibilang peningkatannya bahkan up to 10% untuk profile overclocking yang ada di Triton 300 ini. Dan itu cukup menarik untuk kelas GTX 1650 ya. Jadi lumayan berasa ada peningkatan performa lagi. Suhu GPU-nya seperti apa? Setelah di stress test ternyata memang suhu GPU-nya tetap adem, dan sesuai dugaan gua sepertinya Triton 300 ini memang memfokuskan lebih banyak porsinya untuk GPU mereka, yaitu GTX 1650-nya. Suhu maksimumnya di sini ada di angka 66, dan memang GTX 1650 adalah tipikal GPU yang adem ya. Dengan suhu segini tentunya boost clock tetap bisa terjaga untuk performa yang konsisten. Lalu kita masuk ke pengujian game. Nah, semua pengujian game ini gua kasih footage-nya, dan footage-nya itu semua direkam menggunakan GeForce Experience Shadowplay. Dan untuk PUBG sendiri, kalau kita ngelihat di rekaman ini, dia itu sebenarnya bisa dapetin angka 70 bahkan 80 FPS. Kalaupun objeknya itu dia mulai banyak, turun-turunnya itu sebenarnya masih ada di angka 50-an FPS. Paling rendahnya paling di 48. Jadi masih bisa dapetin smooth di angka rata-rata 60 FPS sebenarnya. Lalu untuk CSGO sendiri, ini untuk mengejar refresh rate 144 Hz, dan memang rasa-rasanya untuk ngejar refresh rate 144 Hz ini CSGO adalah pengujian yang paling tepat, karena udah pasti bisa ngelebihin angka 144 Hz. Jadi kita masih sangat-sangat bisa kompetitif untuk bermain game seperti PUBG ataupun CSGO. Lalu untuk game AAA juga gimana? Kalau kayak Battlefield 5, ini kita setting ultra, DXR-nya off, rata-rata FPS-nya itu masih ada di angka 54. Dalam beberapa momen itu masih bisa ke angka 60 bahkan lebih. Tapi kalau mau bener-bener smooth 60 FPS rata-ratanya, bahkan minimumnya 60 FPS mungkin, turunin aja beberapa setting sedikit mungkin ke high, itu udah pasti bisa dapat minimum di 60 FPS sih sebenarnya. Lalu untuk game AAA selanjutnya adalah Shadow of Tomb Raider. Ini setting highest rata kanan bahkan dengan TAA rata-ratanya masih di angka 47 FPS. Ini masih terbilang sangat oke apabila kalian memang ingin memanjakan mata dengan grafis atau pengalaman visual yang memang sebagus game ini. Dan paling terakhir ini adalah performa SSD. Untuk performa SSD, sequential speednya juga bisa diacungi jempol. Meskipun tanpa RAID, ini SSD-nya udah bisa tembus ke angka 3,1 GB per second. Sementara RAID-nya ada di angka 1,6 GB per second. Jadi kalaupun nggak di RAID 0 lagi, gua rasa juga masih nggak apa-apa, tinggal harddisknya aja yang diganti ke SSD SATA. Oke, jadi karena udah kebahas semuanya, kira-kira berapa harga dari Triton 300 ini? Untuk harga dari Acer-nya sendiri, itu harga launchingnya ada di angka 17,9 juta. Tapi kenapa gua masih berani bilang laptop ini berada di angka 17 jutaan? Itu karena memang di e-commerce masih banyak yang jual di angka 17 juta lebih sedikit lah. Jadi nggak 17 juta gede. Makanya ini laptop masih memiliki spesifikasi yang benar-benar menarik untuk harga yang ditawarkan ke kita semua di angka 17 jutaan. Lalu jadinya untuk kesimpulannya seperti apa soal Triton 300 ini? Kesimpulan dari gue sih ya tentu soal spesifikasi yang ditawarkan ini menarik. Lalu opsi upgrade storage-nya juga banyak, tersedia Wi-Fi 6 dan performa GTX 1650-nya di atas rata-rata. Meski performa multicore-nya ini nggak terlalu maksimal, tapi poin positifnya adalah suhunya ini jadi adem banget, dan ini tetap nggak mengganggu performa gamingnya sama sekali. Jadi bahkan kita masih bisa bermain dengan nyaman karena di area-area keyboardnya nanti jadi nggak panas karena suhu CPU-nya sendiri memang nggak panas. Di saat-saat harga sedang naik-naiknya kayak begini, Predator justru malah memberikan opsi laptop gaming yang memang harganya masih sangat-sangat terjangkau dengan spesifikasi yang tetap bikin ngiler. Gimana menurut kalian? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.